51. Semakin hari ke hari, Adrian dan Ariana menjadi dekat kembali. Meski tidak lagi menjadi bos dan asisten, mereka berteman seperti saat sekolah dulu. Bedanya sikap ketus Ariana yang tak berkurang sama sekali, sangat jauh dengan saat masa sekolah dulu. Ariana terlihat lebih ramah. Mungkin juga kerasnya hidup yang membuat pribadinya berubah. Kedua sejoli itu seperti tertukar jiwanya, yang satu tadinya jutek bin pemalu sekarang jadi ramah pakai banget, giliran yang satunya, tadinya ramah dan selalu ceria sekarang malah jutek dan sinis terus bawaannya. Tapi itu bukanlah hambatan bagi hubungan keduanya, memang sih sebenarnya masih ada hambatan di antara mereka, yaitu Ariana yang masih belum mau menerima cinta Adrian. Kasian juga ya CEO tampan satu ini, sampai dibela-belain nyamar jadi asistennya tetap saja masih tidak luluh juga. Apakah perlu Adrian menghubungi Mbah Dukun? Hahaha, jangan dong, kita tunggu saja sampai sang Tuan Putri luluh dengan sendirinya, entah kapan itu. Wina selalu berharap Adrian bisa membawa kembali keceriaan Ariana. Tapi entahlah itu akan berhasil atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Wina pernah mencobanya dengan Mario tapi itu tidak berhasil. Ariana masih tetap seperti biasanya, jarang tersenyum apalagi tertawa, lebih sering menampilkan wajah datar, dan kata-kata ketus. Coba Mario doang yang baper, tapi Ariananya nggak iya buat apa. Malah kasihanlah si Mario baper sendirian. Mana bucinnya udah dari zaman bahla lagi, sayangnya si doi yang dibucinin nggak peka-peka. Meski nggak peka sekalipun, si cantik Ariana tetap banyak yang ngebucin di mana-mana. Tinggal pilih mau sama yang mana, bukannya ngejomblo lama. Kalau Wina jadi Ariana, ia pasti akan gonta-ganti pacar tiap hari. Padahal semasa sekolah dulu Ariana masih bisa ceria di hadapan siapa saja, tapi sekarang gadis itu jadi tidak peduli dengan sekitarnya. Gara-gara kebanyakan ngadepin haters tuh dia jadi kayak gini. Setiap jam makan siang Adrian selalu menyempatkan untuk mendatangi lokasi syuting Ariana. Bahkan pria itu tak segan menyapa beberapa kru yang sudah dikenalnya saat menjadi asisten Ariana. Kelakuannya itu semakin membuat banyak spekulasi di antara mereka. Untung saja tidak ada, atau mungkin belum ada berita tentang mereka di akun gosip kecuali saat acara perusahaan Adrian itu. Atau bisa juga karena Adrian berhasil membungkamnya. Entahlah, hanya Adrian yang tahu. Adrian tidak pernah datang dengan tangan kosong, pria itu selalu saja datang sambil membawa makanan. Itulah membuat Wina antusias menunggu Adrian datang, karena makanan yang dibawa Adrian pasti berasal dari restoran bintang 5 yang sudah tidak perlu diragukan lagi cita rasanya. Kalau sama Wina itu gampang. Kasih makanan aja, pasti nanti dia mau diajak kerja sama. Lo kayaknya gabut banget ya. Perasaan hampir tiap hari nyamperin gue, sindir Ariana seraya mengunyah makanannya. Makanan yang sedang dimakan gadis itu juga termasuk makanan bawaan Adrian. Sebenarnya Ariana itu bukannya tidak suka disamperin Adrian terus, tapi yang tidak gadis itu sukai adalah ketika dia jadi dicie-cien orang-orang di sekelilingnya. Apalagi Wina, gadis itu selalu menjadi garda terdepan saat mengolok Ariana. Bukannya membela dan meredam olokan tentang Ariana, biasanya Wina akan semakin memperpanas situasi yang ada. Adrian bertopang dagu. Kalau dibilang sibuk, ya jelas sibuk lah, gue kan CEO. Tapi nyamperin lo itu termasuk dalam rutinitas gue sehari-hari, jadi ya pasti gue sempetin meski sebentar. Soalnya kalau nggak ketemu lo sehari aja itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi, ketemu lo itu termasuk kewajiban buat gue. Ariana memutar bola matanya malas mendengar ocehan tak mutu Adrian. Cie-cie, ada yang diprioritasin nih, goda Wina yang baru saja bergabung dengan mereka. Yang kebetulan sedikit menguping perbincangan keduanya dari tadi. Gadis itu datang bersama Dian, setelah sebelumnya sengaja meninggalkan Ariana agar bisa berduaan dengan Adrian. Lo datang-datang nyamber aja, sembur Ariana. Wina nyengir kuda. Aduh maaf nih ye, gue jadi ganggu acara berduaannya. Kita balik lagi aja deh, Mbak Dian. Di sini ada yang mau pacaran. Kita nggak boleh ganggu. Dian hanya bisa tertawa sambil geleng-geleng kepala melihat perdebatan dua saudara itu. Wanita itu sudah biasa mendengarnya setiap hari, jadi sudah tidak kaget lagi. Ariana mendelik, sedangkan Adrian tertawa. Lo nggak ada niatan ganti asisten lagi, nah. Soalnya yang lama masih berminat nih. Pria itu menaik turunkan alisnya. Asisten baru Ariana yang bernama Dian itu langsung menyahut. Enak aja,
Terus gue mau dipecat gitu? Gue kan udah kerja sebaik mungkin. Emang situ cuma nyamar doang. Jawab wanita itu ngegas. Pantas saja Ariana cocok dengan asistennya kali ini. Ternyata mereka sama-sama ngegas. Adrian tergelak. Santai dong, Mbak Dian. Gue kan cuma bercanda. Soalnya sekarang gue harus rajin kerja biar bisa cepat nikahin Ariana. Kelakarnya, siapa juga yang mau nikah sama lo? Ger, balas Ariana sinis. Gue pelet juga lo lama-lama biar nggak nolak gue terus. Goda Adrian sambil memperagakan gaya Mbah Dukun yang sedang komat-kamit baca mantra, tapi malah lebih mirip orang yang kesurupan. Wina dan Dian sudah tertawa ngakak melihat tingkah Adrian, sedangkan Ariana hanya menggerutu dalam hati. Gue balik ke kantor dulu, iya. Jam istirahatnya bentar lagi habis, pamit Adrian. Sana lo kerja lagi, biar banyak duit. Nanti gue bantuin maksa Ariana biar mau nikah sama lo. Sahut Wina sembari mengacungkan jempolnya. Adrian terkekeh. Asyik, ada bala bantuan. Siap-siap. Nah, Ariana mengernyit bingung. Siap-siap apaan? Tanyanya. Siap-siap terima lamaran gue lah. Udah ya, gue pamit. Ucap Adrian seraya berdiri. Take care, balas Ariana datar. Saat sudah berjalan beberapa langkah Adrian kembali menghampiri Ariana. Ada apa lagi? Tanya Ariana setengah kesal. Ada yang kelupaan? Ucap Adrian sebelum mengecup pipi Ariana singkat, kemudian berlari terbirit-birit menghindari amukan Ariana. Adrian, pekik Ariana jengkel, wajah gadis itu sudah semerah tomat sekarang, antara menahan malu dan amarahnya. Gimana tuh rasanya kecupan maut Adrian? Bikin lo klepek-klepek enggak? Atau ada rasa getar-getar gitu di hati? Goda Wina seraya menarik turunkan alisnya. Diem lo, desis Ariana. Wina menakut-nakutin Ariana. Makanya jangan digantungin terus. Nanti lama-lama dia nekat lo. Emangnya lo nggak takut? Atau bisa aja dia muak terus mulai ngejauh dari lo, terus malah deket sama cewek lain. Ingat, penyesalan itu selalu datang di akhir. Bersambung, 52, makan siang bareng gue yuk. Ajak Panji pada Ariana. Meski sudah tidak terlibat dengan kontrak kerja bersama, tapi tetap saja Panji selalu menghampiri Ariana jika ada kesempatan. Seperti hari ini, entah kebetulan atau bagaimana, Panji dan Ariana harus bertemu di lokasi syuting yang berdekatan. Tentu saja ini adalah kesialan bagi Ariana, dan kesenangan bagi Panji. Kalau bukan karena demi profesionalitas mungkin Ariana akan memaki Panji secara langsung. Tapi hidup sebagai publik figur harus pandai-pandai menjaga sikap jika tidak mau terkena masalah. Jadi, gadis itu hanya bisa bersikap acuh tak acuh di depan Panji, dengan harapan bahwa pria itu akan menyerah dan tidak akan mendekatinya lagi. Tapi bertahun-tahun melakukannya pun tetap tidak berhasil, Panji masih saja mengejarnya. Ariana sudah pernah mengatakan, kalau gadis itu hanya menganggap Panji rekan kerjanya saja, tapi Panji tetap bersikukuh mendekatinya. Gue mager, mau makan di sini aja, jawab Ariana tanpa melihat lawan bicaranya. Ya udah, gue ikut makan di sini ya bareng lo. Tanya Panji, pria itu masih saja bersikeras mengajak Ariana makan bersama meski keengganan gadis itu terlihat sangat jelas. Ariana menghela napas pelan, terserah, ini kan tempat umum. Jadi gue nggak berhak ngelarang lo. Ini Wina sama Mbak Dian mana sih? Kenapa nggak ada yang nongol satupun? Kenapa sih mereka suka tiba-tiba ngilang kayak gini? Bikin gue tambah kesel aja. Gue pesenin makanan ya, tawar Panji seraya duduk di hadapan Ariana. Gak usah, gue udah bawa bekal. Kalau lo mau pesen makanan, ya silahkan. Jawab Ariana datar, matanya masih berfokus pada ponsel. Padahal tidak ada yang ia lakukan selain menghindari kontak mata dengan Panji. Meski nyesek, Panji tetap berusaha tersenyum ramah. Pria itu berusaha menekan egonya yang tergores demi bisa berdekatan dengan Ariana. Pria itu akhirnya delivery makanan untuk dirinya sendiri. Saat makan, Panji juga masih terus berusaha untuk membuka pembicaraan dengan Ariana, meski hanya ditanggapi dengan dehaman atau jawaban singkat saja. Di saat-saat seperti ini, Ariana malah mengharapkan Adrian yang menemuinya atau datang dan membuatnya tidak hanya berduaan dengan Panji, tapi pria itu sudah memberi pesan tidak akan datang karena harus menghadiri rapat dengan kolega bisnisnya. Setelah selesai makan, Ariana sudah bertekad untuk meluruskan semuanya,
gadis itu tidak mau seperti memberi harapan pada Panji. "Panji, bisa ngomong sebentar?" tanya Ariana setelah mencuci mulutnya. Tentu saja wajah Panji langsung berbinar senang. "Kalau mau lama juga gak apa-apa, mau ngomongin apa?" tanya Panji antusias. Meski dalam hati, pria itu merasa pembicaraan ini tidak akan membuatnya senang. Tapi nggak di sini. Ariana tidak ada yang mendengar pembicaraannya dengan Panji, jadi dia harus mencari tempat yang lebih sepi. "Oke, ikut gue." Panji mengajak ke taman belakang tempat itu. Di sini sangat sepi, bahkan yang melewati tempat ini pun jarang sekali. "Mau ngomong apa, Ar?" tanya Panji. Mereka berdiri saling berhadapan di sana. Ariana menghela napas pelan. Gadis itu sebenarnya tidak enak hati harus mengatakan ini, tapi ini harus ia lakukan. "Sebelumnya gue mau minta maaf sama lo, Dek." Firasat Panji benar, pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. "Kenapa harus minta maaf, Ar? Lo kan gak salah apa-apa." "Gue sadar, gue banyak salah sama lo, gue gak pernah berusaha bersikap baik sama, padahal lo gak pernah jahat sama gue." Panji tersenyum tulus. "Lo gak pernah jahat sama gue, Ar." Ariana mengangkat tangannya, gadis itu menggenggam tangan Panji. "Gue selalu jahat sama lo, maaf, gue nggak bisa balas perasaan lo. Lo harusnya jauhin gue." Panji cukup terkejut saat Ariana menggenggam tangannya, tapi pria itu tahu bahwa Ariana memang benar-benar serius dengan perkataannya. "Gak apa-apa kalau lo belum bisa balas perasaan gue masih bisa nunggu, lo nggak perlu merasa bersalah." Ariana menggeleng. "Jangan tunggu gue lagi, jangan sia-siain waktu untuk nungguin orang kayak gue. Lo pantas dapetin yang lebih baik dari gue." Panji tersenyum kecil, meski hatinya pedih. "Gak apa-apa, Ar, gue nggak akan maksa lo untuk balas perasaan gue, tapi kita masih bisa kayak gini, kan?" Ariana kembali menggeleng. "Bertahun-tahun, gue merasa jadi perempuan paling jahat karena ngebiarin lo kayak gini terus. Maaf, bukannya gue nggak mau buka hati buat lo, tapi gue nggak bisa." "Kenapa? Lo suka sama orang lain?" tanya Panji. Ariana tidak menjawab, gadis itu hanya memalingkan wajahnya. "Bukan salah lo karena nggak bisa balas perasaan gue. Gue tahu perasaan itu emang nggak bisa dipaksa. Tapi tetap aja gue nggak enak hati kalau harus sinis terus sama lo, sedangkan lo baik banget sama gue. Jadi, tolong, lupain gue. Gue yakin pasti di luar sana ada cewek yang bener-bener sayang sama lo." Panji mencoba tersenyum seraya mengangguk. "Iya, Ar, gue bakal coba untuk lupain semua perasaan gue ke lo, tapi kita masih bisa jadi temen, kan? Masa lo tetap nggak mau juga jadi temen gue?" Ariana berdecak. "Ish, gue nggak sejahat itu kali. Tapi janji jangan ngarepin gue lagi." Panji terkekeh. "Omongan lo itu sebenarnya jahat banget, Ar. Tapi gak apa-apa deh, yang penting masih mau temenan sama gue, meski agak nyesek sih. Sekali lagi, maaf ya." "Ya elah, jangan minta maaf terus, lo kayak bukan Ariana yang gue kenal aja." "Udah gak apa-apa, gue mah santai." Kelakar Panji. "Gue boleh peluk lo?" tanya Panji tiba-tiba. Sebagai teman, Ariana mendengus sebelum mengangguk. "Ya udah, sebentar aja, jangan bikin orang lain salah paham." Panji tertawa pelan. Iya. Kemudian pria itu memeluk Ariana, hanya sebentar. "Gimana, udah lega?" tanya Panji setelah pelukannya terlepas. Ariana mengangguk singkat. Lumayan bikin gue nyesek juga sih," balas Panji sambil tertawa. Kemudian keduanya pergi dari tempat itu menuju tujuan masing-masing. Tanpa mereka sadari, dari jarak yang cukup jauh, ada seseorang yang memandangi mereka dengan senyum kecut. Orang itu adalah Adrian. Pria itu sengaja ingin menemui Ariana setelah rapatnya selesai, tapi malah disuguhi pemandangan yang merusak suasana hati. Pria itu berbalik, tidak jadi menemui Ariana, ia lebih baik kembali ke kantor. Dri, ngapain di sini?" tanya Wina yang tak sengaja berpapasan dengannya. "Gue mau balik ke kantor. Nggak nemuin Ariana dulu. Tadi udah ketemu," jawab Adrian sedikit ketus. "Lo sama Mbak Dian pulang duluan aja. Gue mau pergi dulu, ada urusan sebentar," pinta Ariana pada Wina dan Dian. Hari ini Ariana kembali mengunjungi rumah Adrian, tentu saja karena permintaan Bunda. Setelah berbincang dengan Panji tadi, Bunda menelepon Ariana.
mereka sempat bertukar nomor ponsel saat Bunda mengunjungi apartemen Ariana. Bunda kangen, begitu katanya di telepon tadi, karena kebetulan hari ini jadwal syuting Ariana tidak padat, jadi gadis itu menyempatkan untuk datang ke rumah Adrian sore ini. Kali ini benar-benar rumahnya, bukan kok. Bersambung, 53. Ariana mengunjungi rumah Adrian menggunakan taksi. Gadis itu membiarkan mobilnya dibawa Wina dan Dian. Tania yang kebetulan membukakan pintu saat Ariana datang langsung terpekik heboh saat melihat sang idola. Bunda, ada artis. Ternyata beneran heboh ya, beda banget sama sebelumnya, batin Ariana. Suruh masuk tamunya, Nia, sahut Bunda sembari melangkah menuju pintu depan. Tania langsung menepuk keningnya. Iya, ayo masuk, Kak. Saking excited aku sampai lupa ajak kakak masuk. Ariana hanya tersenyum kecil. Kamu gimana sih? Ada tamu bukannya disuruh masuk malah heboh sendiri, omel Bunda. Maaf, Bunda. Habisnya aku seneng banget Kak Ariana beneran kesini, jawab Tania. Ayo masuk, Kak. Tania membuka pintu lebih lebar agar Ariana bisa masuk. Lo udah pulang kuliah? Tanya Ariana sembari duduk di sofa ruang tamu. Tania juga duduk di samping Ariana. Asyik, bisa duduk bareng idola sekaligus calon kakak ipar. Sebenarnya hari ini gue libur kuliah, sih. Kakak lagi nggak sibuk ya? Nggak terlalu, makanya bisa kesini. Kenapa lo nggak tinggal di samping gue lagi? Gue sih pengennya gitu, tapi Kak Rian nggak ngebolehin. Masa katanya gue berisik, padahal kan dia lebih berisik daripada gue. Dumel Tania. Adrian juga bilang gitu, gue kira bercanda, taunya beneran. Tanya Ariana sembari menyesap teh hangat buatan Bunda. Tania mengedikan bahunya. Ya gitu deh, dia itu nggak mau gue cie-ciein kalau lagi PDKT sama lo, Kak. Makanya dia bilang gue berisik. Ariana mengernyit bingung. Dicie-ciein gimana? Ya lo tahu sendiri kan kalau Kak Rian itu dari dulu nggak berani deketin lo secara langsung. Tapi dia itu stalker sejati yang selalu mantengin sosmed lo, ngeliatin lo dari jauh. Lo harus tahu, Kak, sebenarnya dia itu udah lama ngincer jadi asisten lo tapi nggak kesampean. Makanya waktu itu dia nekat banget. Perusahaannya aja sampai dihandle sama asistennya, dia juga cuma datang kalau ada rapat penting aja. Pokoknya akhir-akhir ini dia benar-benar keluar dari zona nyamannya dia, cerocos Tania panjang lebar. Ariana hanya mambut-mambut saja mendengar kicauan Tania dari tadi. Sebenarnya Ariana sudah tahu sebagian dari kisah itu, jadi sekarang dia lebih tahu seberapa gilanya Adrian. Pantas aja Adrian suka tiba-tiba minta izin beberapa jam, terus balik lagi. Asyik banget ya kayaknya gibahin gue, sahut seseorang. Kedua perempuan yang sedang bergosip ria itu langsung menoleh. Tumben, Kak pulang jam segini. Biasanya aja lembur terus, balas Tania. Tadi Bunda telpon gue, katanya Ariana mampir. Ya udah deh gue juga sekalian, jawab Adrian sembari membuka dasinya. Tania mendengus. Sekalian apaan? Kalau Kak Ariana nggak kesini juga lo nggak akan pulang jam segini kan? Cibir Tania kepada kakaknya itu. Adrian garuk-garuk kepala. Gue ganti baru dulu ya. Gerah banget soalnya, ujar Adrian pamit undur diri. Gitu tuh kalau lagi salting langsung kabur deh. Kakak gue itu sebenarnya pemalu banget, tapi sekarang malah malu-maluin, ya Kak? Ariana tertawa pelan. Gimana ya, tapi bisa dibilang gitu sih. Bunda memanggil keduanya setelah selesai memasak, karena keasikan mengobrol di ruang tamu mereka jadi tidak membantu Bunda memasak. Tapi Bunda mengatakan tak masalah karena sebenarnya acara memasaknya sudah hampir selesai saat Ariana datang. Adrian bergabung dengan mereka beberapa menit kemudian, pria itu sudah berganti baju menjadi kaos polos berwarna hitam dipadukan dengan jeans selutut. Rambutnya terlihat basah sepertinya dia baru saja mandi, wajahnya juga terlihat lebih segar. Tak lama kemudian Bagas, ayahnya Adrian juga sudah pulang dan ikut makan bersama. Mereka makan diselingi canda tawa yang dilontarkan Adrian dan Tania, sesekali Bunda dan ayahnya juga ikut menimpali. Sedangkan Ariana hanya ikut tertawa tanpa menimpali. Seperti inilah kehangatan meja makan yang ia rindukan, yang belum pernah ia rasakan bersama orang tuanya. Melihat kehangatan keluarga Adrian semakin membuatnya memimpikannya keluarga yang sama juga, yang mungkin hanya akan menjadi mimpinya. Ariana pulang dulu ya, Bun, Om. Pamit Ariana.
Seperti sebelumnya Bunda pasti membawakan sebagian masakannya untuk Ariana bawa pulang. Aduh, kamu gimana sih? Masa panggil istri saya Bunda sedangkan saya kamu panggil Om? Nggak nyambung dong. Panggil ayah aja, oke, kata Bagas saat Ariana menyaliminya. Semuanya langsung tertawa, termasuk Ariana. Oke, ayah, ucap Ariana seraya mengacungkan ibu jarinya. Kapan-kapan Bunda, ayah sama Tania mampir ke apartemen Ariana, ya. Kok gue nggak ditawarin? Timpal Adrian. Kalau lo sih nggak perlu ditawarin juga langsung nongol, Kak. Balas Tania sambil menyenggol bahu kakaknya itu. Adrian mengantar Ariana setelah tahu jika gadis itu tidak membawa mobil. Lebih tepatnya, pria itu memaksa agar Ariana mau pulang bersamanya. Toh tujuan mereka memang sama, tapi meskipun tujuan mereka berbeda juga Adrian akan tetap mengantar Ariana. Meski masih ada rasa nyesek di hati, setelah tadi siang melihat sesuatu yang kurang enak dipandang. Adrian masih tetap bersikap sama, sepertinya Ariana juga tidak tahu jika Adrian memergokinya berpelukan dengan Panji. Lagi pula itu juga bukan salah Ariana. Lo emang nggak bisa gue lepasin meski sebentar aja. Masa belum apa-apa udah pelukan sama cowok lain aja. Sakit hati abang, Dek. Adrian berdeham pelan. Kenapa nggak bilang kalau mau mampir? Lo kan bisa bareng gue. Mana lo nggak bawa mobil juga? Ariana tersenyum kecil. Gak apa-apa kali, lo kan lagi sibuk. Nggak mungkin gue ganggu lo. Lo juga sibuk pelukan sama cowok lain waktu gue datang. Gue kan udah pernah bilang lo itu prioritas gue. Kapanpun lo butuh, gue pasti datang. Nah, itu yang bikin gue makin gak enak sama lo. Gue nggak mau ngerepotin lo terus. Adrian menoleh sekilas. Kenapa? Karena lo punya orang lain yang bisa lo repotin. Ariana mengernyit bingung. Maksud lo apa? Gue nggak ngerti. Udah lupain aja, tadi gue cuma asal ngomong. Setelah itu hanya ada keheningan di antara keduanya. Baik Adrian maupun Ariana tidak ada yang membuka pembicaraan lagi hingga mobil yang dikendarai Adrian sampai ke tempat tinggal mereka. Keduanya juga berjalan beriringan hingga tiba di lantai apartemen mereka dalam keheningan. Hingga saat Ariana ingin membuka pintu apartemennya tiba-tiba Adrian memeluk dari belakang. Dek, lo kenapa? Tanya Ariana. Gadis itu berusaha melepaskan tangan Adrian yang melingkari perut. Tapi bukannya menurut, Adrian malah semakin mengeratkannya dengan kepalanya yang bertumpu di bahu Ariana. Biarin kayak gini, sebentar aja, lirik Adrian di samping telinga Ariana yang membuat bulu kuduk gadis itu meremang. Bersambung.